Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alif di channel saya AL Motor ya. Oke, di sini saya akan berbagi tip dan trik cara merawat starter ACG ya. Ini kebetulan ada motor PTSP ya. Jadi ini tuh bisa dilakukan di motor yang starternya sudah sistem ACG ya, seperti kalau di Yamaha itu MSG, seperti Aerox, NMAX New dan lain-lain ya, yang intinya starter halus. Terus kalau di Honda itu di Beat, Scoopy, Genio, Vario, PCX dan lain-lain ya. Itu caranya kayak gimana, ikuti terus. Jangan lupa sebelum tak lanjut ditekan dulu tombol subscribe-nya ya. Bagi yang belum subscribe, bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke, yang pertama perawatannya itu di bagian aki ya. Nah, di aki pastikan akinya itu 12,4 volt ya, ampernya harus, misal kalau 3,5 ya harus 3,5 ampere, kalau 5 ampere ya harus 5 ampere. Pastikan aki. Kalau untuk ngecek aki itu gampang ya. Kalau untuk ngecek aki itu gampang perawatannya. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, kabel bagian ACG ya. Kabelnya itu biasanya ada 3 yang besar-besar itu. Itu biasanya jika terjadi banyak kotoran pada soket, dia akan menimbulkan gosong-gosong, jadi perlu pembersihan ya, pembersihan pada soket-soket kabel yang 3 besar itu. Nah, kalau untuk yang lain-lain itu kabel seperti switch itu perawatannya juga gampang ya. Yang tak ambil itu poin 3 besarnya saja ya, di bagian aki. Kabel yang besar 3 itu sama di bagian spool. Oke. Untuk caranya bisa dibuka bagian sebelah kanan ya, cover magnet. Kalau di motor yang radiator kita perlu buka radiator, karena di bagian radiator itu untuk perawatannya agak lebih ribet ya. Terus untuk perawatan motor perawatan starter ini tergantung kondisi motor ya. Kalau kondisi motornya sering dicuci, insya Allah bagian spool gak terlalu kotor. Tapi kalau jarang dicuci, sudah saya pastikan ya, itu kotornya mesti banyak banget. Contoh di motor ini ya, motor ini kebetulan ini konsumen kita. Ini motornya itu terlihat bersih, jadi perawatan bagian pencucian ini lumayan teratur. Oke, setelah kipas terlepas kita buka di bagian magnet ya, menggunakan shock 17, menggunakan impact. Terus untuk melepas magnetnya ini kita harus menggunakan tracker ya, tracker 10 untuk matic ya. Trackernya matic itu hampir sama, mulai dari Win, matic Honda, Yamaha itu sama ya. Menggunakan seperti ini dengan drat kidal atau terbalik. Sebentar, ini tak masukin dulu ya, karena kita nggak punya tripod, jadi menggunakan tangan satu untuk memegang. Pastikan teman-teman kalau membuka magnet harus pakai tracker ya. Kalau nggak pakai tracker, kalau sampai digedor-gedor nanti askruk bisa bengkong. Oke, setelah sudah masuk kita impact ya. Nah, ini udah lepas. Kita lihat. Oke. Nah, di sini bersih. Nah, ini ada sedikit kotoran ya. Kayaknya ini pernah dibersihin. Nah, ini. Jadi bagi teman-teman biasanya ya, kalau terjadi starter itu berat, terus starternya susah ya, selain dari aki atau kabel yang bermasalah di bagian magnet sini, jika terjadi banyak kotoran ya, dia putarannya juga akan berat dan mengganggu sistem kemagnetannya ini ya terhadap spool lah. Ini kotorannya dibilang tidak terlalu banyak ya, biasanya ada yang lebih numpuk,
bahkan putarannya magnet itu menjadi lebih seret karena residu di bagian magnet itu dia numpuk terlalu banyak. Untuk cara membersihkannya gampang ya, bisa dikuas-kuas, yang penting jangan menggunakan cairan ya, dikuas-kuas saja terus disemprot. Rata-rata cairan di kotoran di bagian sini itu dia kering ya, kalau tidak terjadi kebocoran pada seal magnetnya ini. Oke, ini akan kita bersihkan menggunakan air kompresor. Oke, caranya tinggal kita semprot saja pakai angin yang bertekanan tinggi ya. Sama magnetnya ini bisa dikuas ataupun disikat pakai sikat baja. Nah, jadi pada intinya itu jika perawatan lebih dini ya, nggak nunggu kotor banget, motor akan jadi lebih aman, awet, dan juga tidak akan ada kendala di bagian starter ya. Nah, jadi penjelasannya kurang lebih seperti itu. Oke, jadi motor ini memang terlalu agak dirawat, jadi kotorannya nggak begitu banyak ya. Oke. Setelah itu kita pasang kembali ya, urutannya seperti tadi. Kita pasang kembali ya, magnet sama baut 17. Oke, jangan lupa kencangkan sesuai tadi ya, atau bisa menggunakan torsi biar lebih akurat. Oke, coba kita nyalakan ya untuk memastikan kalau starternya ini sudah bisa atau lebih lancar ya. Jagangnya tolong. Oh, terima kasih. Standarnya sampingnya belum ditutup ya, jadi nggak bisa di start. Oke. Jadi bagi teman-teman yang penasaran sistem starternya itu, dia itu mutar ke belakang dulu baru dia ke depan. Nah, seperti itu. Oke. Terus kita tinggal pasang kipas. Kipas ini jangan sampai lupa ya. Terus bautnya jangan sampai keliru, karena kalau keliru, kalau kepanjangan nanti bisa natap sepul, nanti bisa lecet-lecet ya. Terus peran kipas ini tuh juga penting, ini tuh sebagai pendingin mesin, jadi harus kita pasang. Terus setelah itu cover mesin yang bagian kanan kita pasang. Oke, mungkin segitu dulu saja video kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman yang pengen menservis bagian starter ya, atau barangkali teman-teman punya kendala starternya berat, susah, bisa dicek sepulnya ini ya kotor atau tidak. Kalau enggak itu di bagian kabel sama di bagian aki. Oke. Saya akhiri, selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan videonya, video terbaru dari saya.